Ini adalah Toyota Agya Varian G. Nah, Agya Varian G ini adalah Agya yang paling laris di Indonesia. Tapi, dia masih dapat instrumen cluster dan MID yang model monokrom standar banget. Jadi belum dapat kayak Agya GR Sport yang udah full digital dan bisa atur settings mobil langsung dari situ. Tapi ternyata bahkan yang dengan instrumen cluster gini aja ada menu rahasia yang bisa diakses dan ngubah beberapa settingsnya di Agya Varian G ini. Gimana caranya? Lengkapnya di video ini ya. Akses menu rahasia. Oke, karena Agya Varian G ini mobil yang super simple, so di head unit pun kita nggak bakal nemu setting-settings yang berhubungan dengan mobilnya ya. Dan di instrumen cluster pun sekilas nggak ada apa-apa, kecuali info-info aja. Karena emang modelnya yang simple banget, monokrom gini doang. Tapi ternyata kalau kita pilih di info odometer dan kita tekan terus tahan tuas yang di paling kanan sini, nah kita bakal masuk ke menu rahasia ya. Di sini ternyata ada cukup banyak setting-settings mobilnya yang bisa diubah loh. Tapi seperti yang kelihatan, keterangan di MID-nya cuma huruf dan angka aja yang ambigu gitu ya. Jadi kalau kalian nggak baca di buku manualnya, nggak bakal tahu ini buat ubah apa sih. Kita detailin satu-satu aja ya. Reset konsumsi BBM setelah isi bensin. Pertama, menu AVG01 yang langsung muncul begitu kita masuk menu rahasia ini adalah settings buat atur reset data konsumsi BBM rata-rata secara otomatis setelah kita isi bensin. Kalau kita tahan tuas paling kanan sini, nanti keterangan di sampingnya bakal berubah ada on dan off ya. Kalau dibuat ke on, nanti setelah kita isi bensin, data konsumsi BBM rata-rata di MID bakal ke reset lagi ya. Salah satu tujuannya, biar tahu konsumsi BBM kita buat sesi dari setelah isi bensin beda nggak sama sebelumnya. Sedangkan kalau dibuat ke off, data konsumsi BBM-nya nggak bakal berubah sendiri ya setelah isi bensin. Jadi harus kita reset secara manual. Reset trip meter A setelah isi bensin. Selanjutnya, menu 02 ini adalah settings buat atur reset trip meter A secara otomatis setelah kita isi bensin. Nah, kalau kita tahan tuas paling kanan sini, keterangan di sampingnya bisa berubah on atau off ya. Kalau dibuat ke on, setelah kita isi bensin, data trip meter A-nya bakal ke reset otomatis. Ini kalau dinyalain biasanya buat nge-track nih mobil kita sanggup jalan berapa jauh setelah isi bensin yang sekarang ini. Sedangkan kalau dibuat ke off, data trip meter A-nya nggak bakal berubah sendiri ya setelah isi bensin. Jadi harus kita reset manual. Atur indikator ICO. Selanjutnya, setelah 02 langsung loncat ke menu 06. Ini adalah settings buat mati nyalain indikator hijau bertuliskan ICO ini di instrumen cluster ya. Kalau kita tahan tuas di kanan sini, dia bisa berubah on atau off. Kalau jadi on, nanti kalau kita berkendaranya baik-baik, injek pedal gasnya santai-santai gitu ya, bakal muncul indikator ICO ini di instrumen cluster. Indikator ini nggak bikin kita berkendaranya lebih irit ya. Dia cuma menandakan aja kita sedang berkendara gaya irit. Sedangkan kalau dibuat ke off, indikatornya nggak bakal muncul. Auto lock by speed. Selanjutnya setelah 06 langsung loncat ke menu 21. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur auto lock atau pintunya kekunci otomatis setelah kita jalan pada kecepatan tertentu. Nah, kalau kita tahan tuas di kanan sini, dia bisa berubah dari on atau off ya. Kalau kita ubah ke on, begitu kita jalan dan sampai ke kecepatan 20 km per jam, semua pintunya bakal terkunci secara otomatis. Kalau diubah ke off, dia nggak bakal kekunci sendiri ya. Auto lock by shift. Selanjutnya ke menu 22. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur auto lock setelah kita geser tuas transmisinya. Jadi kalau 21 tadi auto lock pas jalan di kecepatan tertentu, 22 ini auto lock pas kita geser tuas transmisi. Kalau tahan tuas di kanan sini bisa berubah on atau off ya. Kalau diubah ke on, begitu mesin mobilnya nyala dan kita geser tuas transmisinya keluar dari gigi P, semua pintunya bakal terkunci secara otomatis. Kalau menu 22 ini kita ubah ke on, otomatis menu 21-nya bakal berubah jadi off dan sebaliknya juga ya. Tapi 21 dan 22 bisa sama-sama di offin kalau kita emang gak mau auto locknya aktif. Auto unlock by shift. Selanjutnya ke menu 23. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur auto unlock alias kunci semua pintu terbuka secara otomatis setelah kita geser tuas transmisinya. Kalau kita tahan tuas di kanan sini, dia bisa berubah off atau on ya. Kalau diubah ke on, misalnya semua pintu dalam keadaan terkunci dan transmisinya di luar P. Begitu kita pindahin ke P, kunci semua pintunya bakal langsung kebuka ya. Sedangkan kalau diubah ke off, pintunya bakal tetap terkunci meskipun kita masukin ke gigi P. Auto unlock when power off.
Selanjutnya ke menu 24. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur auto unlock pas kita matiin mesin mobilnya ya. Jadi kalau 23 tadi itu auto unlock pas masuk GGP, 24 ini auto unlock kalau matiin mesin mobil. Jadi dia bisa berubah off atau on. Kalau dibuat ke on, misalnya semua pintu sedang dalam keadaan terkunci, begitu kita matiin mesinnya, semua kunci pintunya bakal langsung kebuka. Kalau menu 24 ini dibuat on, otomatis menu 23-nya bakal berubah jadi off ya, dan berlaku sebaliknya juga. Tapi menu 23 dan 24 bisa sama-sama dibuat off kalau nggak mau auto unlocknya aktif ya. Respons bunyi buzzer. Selanjutnya ke menu 25. Ini adalah settings buat atur volume suara bunyi buzzer dari kunci remote ya. Kalau kita tahan tuas yang sebelah kanan, dia bisa diatur tuh angkanya dari 00 sampai 07. 00 itu buat mute, alias kalau kita buka kunci atau kunci mobilnya, itu nggak ada respons suaranya. Kayak gini nih. Nah, 01 itu ada suara tapi kecil ya, kayak gini. Dan ini naik terus ya ke 02, 03, 04. Terus suaranya makin kenceng sampai maksimal 07 yang paling kenceng respons buzzernya. Kayak gini. Respons lampu kunci. Selanjutnya ke menu 26, ini adalah settings buat mati nyalain respons kedipan lampu hazard pas kita buka kunci atau kunci mobilnya dari remote ya. Kalau kita tahan tuas yang kanan, dia bisa diubah on atau off. Kalau diubah ke on, nanti begitu kita kunci atau buka kunci mobilnya pakai remote ini, lampu hazard mobilnya bakal berkedip buat nandain gini. Sedangkan kalau diubah ke off, pas kita kunci atau buka kuncinya, lampu hazard mobilnya nggak bakal berkedip ya. Speed Link Wiper. Lanjut, dari menu 26 loncat ke menu 31. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur wiper intermittent yang tingkat keseringan sekanya terhubung sama kecepatan mobil atau Speed Link Intermittent Wiper. Nah, kalau kita tahan tuas yang kanan, dia bisa diubah dari on atau off ya. Kalau diubah ke on, begitu kita masukin tuas wipernya ke intermittent, nah semakin kita jalan mobilnya makin kenceng, sekaan wipernya juga semakin sering ya, dan sebaliknya juga. Sedangkan kalau diubah ke off, settings intermittentnya cuma ada di satu tingkat aja. Wiper belakang otomatis. Selanjutnya ke menu 32, ini adalah settings buat mati nyalain fitur wiper belakang otomatis nyala kalau wiper depannya lagi aktif ya. Kalau kita tahan tuas yang kanan, dia bisa diubah jadi on atau off. Kalau diubah ke on, misalnya wiper depan lagi kita aktifin nih di mode intermittent atau mode nyala konstan. Nah, pas kita masukin ke gigi mundur atau R, wiper belakangnya bakal otomatis aktif nyeka beberapa kali tanpa perlu kita aktifin dari tuas wiper belakangnya sendiri. Jadinya biar pas kita lagi mundur, itu belakangnya kelihatan dulu gitu ya. Dan kalau kita ubah ke off, pas kita masuk ke R dan wiper depannya lagi aktif, dia tetap nggak bakal nyala sendiri ya wiper belakangnya. One Touch Triple Turn Signal. Selanjutnya dari menu 32 loncat ke menu 41. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur One Touch Triple Turn Signal. Kalau kita ubah ke on, nanti tiap kali kita toel tuas lampu seinnya sedikit aja, nggak usah dimasukin full, dia bakal nyalain lampu sein berkedip sebanyak 3 kali. Tuh, sentuh dikit dan dia nyala 3 kali ya. Kalau mau kedipin terus ya geser tuasnya sampai full ya kayak biasa. Ini biasanya buat lane change atau kalau mau pindah lajur aja, jadi lebih memudahkan. Sedangkan kalau dibuat ke off, kalau kita toel sedikit aja dia bakal cuma nyala sebentar aja kayak biasa ya. Welcome Light. Terakhir, dari menu 41 loncat ke menu 81. Jauh ya. Ini adalah settings buat mati nyalain fitur Welcome Light atau lampu penyambut. Ada on dan off ya. Kalau kita ubah ke on, ternyata Agya ini bisa nyalain lampu mobilnya kalau mendeteksi kita yang bawa remote kuncinya mendekat. Tapi bukan nyalain lampu luarnya ya, melainkan lampu kabinnya tuh di dalam. Tuh kayak nyambut kita gitu ya, meskipun kita nggak mencet apa-apa nih, hanya deketin mobilnya aja. Nah kalau kita ubah ke off, meskipun kita udah deketin sambil bawa kuncinya, dia nggak bakal nyala ya lampunya. Harus kita pencet dulu, buka kunci, baru mobilnya lampu kabinnya nyala. Posisi toolkit dan dongkrak. Oke, tips terakhir, bonus nih ya. Ini nggak berhubungan sama settings-settings di MID tadi. Tapi penting banget nih, semua pemilik Agya baru maupun lama harus tahu. Kalau kita mau ganti ban, misalnya ada ban yang bocor gitu, posisi dongkraknya di mana sih? Soalnya di bagasi dan di bawah lantai bagasi nggak ada kan? Nah, jadi dari Agya generasi pertama juga, dan kebanyakan model Toyota Daihatsu yang kecil-kecil, posisi dongkrak dan toolkitnya ada di bawah jok penumpang depan tuh. Kita majuin dulu ya jok penumpang depannya. Dan kelihatan kan, ada cover kayak gini.
Jadi di bawah covernya, tada, ada dongkrak dan ada toolkitnya. Toolkitnya bisa langsung kita pakai aja. Nah, dongkraknya rapi nih dia, soalnya ada dudukannya. Jadi harus kita kendorin dulu ya, kalau mau dikeluarin dari dudukannya. Nah, baru deh bisa dipakai. Kalau mau dimasukin lagi, ikutin nih posisinya kayak gini. Dan selanjutnya kita kencengin lagi ya, biar nggak goyang-goyang pas jalan. Nah, kalau udah kenceng kayak gini, jangan lupa tutup semua covernya dulu, biar kelihatan rapi lagi. So, gimana pemilik Agya baru? Jadi lebih ngerti kan soal mobilnya? Ada tips lain nggak nih yang mau kalian share buat sesama pemilik Agya baru juga? Atau ada tips menarik buat mobil-mobil lainnya? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe ke channel YouTube Car Moon dengan video-video kayak gini lainnya. See you next time!